Baik, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang dan salam sejahtera untuk kita semua. Di media ini ngejar pada saya baru pulang dari Bali. Tapi karena saya menghargai kalian, saya terima kalian ini. Berapa 7 media nih ya. Gila bener Bang. Jadi gini ya. Peristiwa kemarin tuh sudah saya ikuti. Saya pribadi sangat menyesalkan peristiwa itu. Ingat loh, yang bertikai, yang menunjukkan justru menurunkan wibawa dan reputasi daripada kepengajaran lawyer itu ya justru mereka sendiri. Katanya orang intelek, tapi kok caranya cara barbar, cara preman. Kalau mau debat intelek aja. Tapi jangan seperti kayak gitu. Saya lihat situasional tuh. Ini namanya ada sebab ada akibat kan gitu. Siapapun yang ada di sekitar itu, kenapa didatengin kalau akan menimbulkan masalah? Bukan berarti kita dianggap jantan. Tapi kita meminimize supaya jangan terjadi persoalan baru. Ini saya katakan tuh, mengalah untuk menang tuh kan nggak salah. Jangan menunjukkan gue loh, gue kesatria nih. Gue nggak takut, nggak usah lah, sudahlah. Untuk apa kayak gitu. Nah, akibatnya terjadi seperti ini. Nah, sadar nggak kedua belah pihak ini bahwa justru menjatuhkan marwahmu, wibawamu, kau menyandang profesi lawyers yang dikatakan mengerti dan taat hukum. Tapi kau sudah justru menabrak barikade hukum itu sendiri. Dan kalian pertontonkan peristiwa yang tidak mengenakan ini. Peristiwa yang justru merusak reputasi daripada lawyer. Itu yang sangat saya sayangkan. Gitu loh kira-kira ya. Kan saya bilang debat intelek itu ya sah saja, namanya juga arena diundang itu kan untuk memberikan argumentasi tentang apa yang dia ketahui tentang suatu pokok masalah. Tapi kan menggunakan otak, bukan menggunakan otot. Selesai dari arena persidangan ya udah selesai, salaman lagi udah selesai. Itu namanya orang yang mempunyai intelektual. Ya. Belajar kita sekolah, belajar menahan diri, belajar menahan perasaan. Akibat terjadilah situasional itu. Yang lebih menggelikan bagi saya itu pakai lapor-laporan lagi. Apa yang mau dilaporkan juga? Nggak usah lah kita sok-sok jagoan kita di arena ini. Udahlah sama-sama mengerti dan kita sama-sama lawyers kok. Kita juga tahu batasan-batasan di mana. Namun karena sudah dilakukan silakan saja. Nah yang lebih sialnya lagi, ini perlu saya sampaikan juga. Sudah saya laporkan ke polisi gini. Terus di buntutnya terakhir ya kalau kamu berhadapan dengan saya di luar. Kita lihat siapa yang lebih laki-laki. Loh, ini kan berarti kontraproduktif dong dengan apa yang dia laporkan. Kemudian dia menunjukkan kejagoannya. Itu perilaku lawyers nggak itu? Lawyers tuh pakai otak, bukan pakai otot. Pakai otot di ring tinju, bukan di situ. Saya tahu situasional tuh apa penyebabnya, bagaimana permasalahannya. Ya, kalau nggak salah hadir di situ juga Dua Lipa, kalau nggak salah ada di situ, ada Pak Gayus juga, ya, ada di situ Julianus Sembiring, ada di situ juga si apa? Bukan siapa? Fahmi Baknit, ya termasuk dia. Sampai lupa lagi saya namanya itu. Sunan Kalijaga tuh sampai lupa saya tuh. Karena ada orang-orang intelek yang muncul sudah menimba ilmu, ya sudah selesaikan saja di arena itu. Keluar dari arena itu sudah tidak ada permasalahan lagi. Jangan dibawa-bawa keluar, seolah-olah menunjukkan kita sebagai orang jagoan. Itu kan gaya-gaya preman tuh. Apakah pantas seorang lawyer menggunakan dengan gaya-gaya preman? Tanya aja diri sendiri. Pahami dengan baik, orang menilai kalian itu sangat kecil. Berarti tidak menggunakan otak. Itu bagi saya seperti itu ya. Jadi nggak usah lah. Kalau kita mau menimba ilmu yang benar, bukan ilmu lapangan, ilmu otak. Ya gitu rekan-rekan ya. Pak, ini kan bisa dibilang perdebatan ini kan menjadi konsumsi publik, bahkan semalam
ditayangkan juga di TV nasional adalah untuk mengangkat kekisruan pada sidangnya Nikita Mirzani ya Pak. Yang Bapak lihat sendiri mungkin seperti apa sih nih Pak? Ya ini yang saya sayangkan ya. Bukannya menyelesaikan suatu pokok permasalahan tentang masalah Nikita Mirzani, tapi kan jadi membuat jadi seolah-olah bahwa persoalan Nikita Mirzani jadi persoalan yang sangat-sangat booming. Kasihan Nikitanya gitu loh. Saya setuju dengan apa yang dikatakan oleh Pak Bahmid waktu itu ya. Bukan berarti laporkan saja, itu kan kena mungkin kesalahan daripada ibu hakim atau siapa yang memimpin itu. Tapi kan kalau dilaporkan silakan saja, itu kan hak juga. Tapi apa yang dikatakan Pak Bahmid itu bahwa itu kan haknya Nikita untuk minta supaya diperdengarkan. Dan akhirnya pada saat yang sidang yang keduanya itu setelah disebutkan masalah flash disk, kan hakim sudah mengatakan bahwa tunggu waktunya momen berikutnya. Apakah di momen pembuktian nanti silakan Nikita kan menggali pokok permasalahan dan menyampaikan apa isi flash disk itu. Mana saya udah dengar tuh Bahmid udah benar ngomongin Bahmid, memang itu ngomongnya hakim kok. Jadi nggak ada yang salah. Jadi jangan dipolitisir, bahwa laporkan saja masalah flash disk itu. Nah yang perlu kita ketahui dan kita pahami dan harus hati-hati, dari mana dapat rekaman itu? Siapa yang merekam? Kalau intercept secara ilegal kena. Sudah ada contoh Yuke itu intercept secara ilegal, kemudian mempublikasikan ke media itu kena. Masuk kan dia sekarang Salemba. Dan pada saat saya ke Salemba, saya katakan, dia tanya, Om saya salah nggak? Salah. Langsung saya gituin aja. Walaupun dia minta saya datang untuk berkunjung ke sana, tapi saya katakan, kamu salah. Itu kalau seorang lawyer itu jangan dia salah kok bener-benerin. Kalau salah katakan salah, tapi bagaimana jalan keluarnya supaya salah ini jadi bener, itu yang dicari. Saya sampaikan, kamu menyampaikan permohonan maaf ke Dewan Majelis Hakim karena ketidaktahuan, dan kamu juga kepada JPU, kepada penyidik menyampaikan itu, dan tidak salah juga menyampaikan ke pihak si pelapor. Kalau nggak salah pelapornya itu Fitri ya. Ini itu permohonan maaf, memang kamu salah nggak boleh. Nah harusnya begitu. Jangan gara-gara gue demen sama seorang tuh salah pun saya bela-belain aja, kagak. Itu namanya fans buta namanya itu. Maka berkali-kali saya kata jangan fans buta. Fans buta itu tidak mendidik. Hanya keinginan aja karena kau suka sama melihat tampangnya kali, udah apakah cantik kali, salah pun kau bilang aja benar. Nah, saya udah korban kok, dibilang pagi ini tempe besok kacang goreng katanya kan. Ya kalau depan salah seseorang saya katakan salah, benar saya katakan benar. Itulah hukum. Nah kembali kepada pokok arena persidangan itu, kan sudah diselesaikan perdebatan itu. Ya, pada saat berdebat antara Sunan dengan Sembiring, sudah dilakukan silakan saja. Kemudian Deolipa juga menyampaikan pendapatnya, walaupun pendapat itu ada yang benar, ada yang menurut hemat saya nggak benar. Yang nggak benar saya katakan namanya JPU ya tetap bukan berpihak kepada korban, berpihak pada kebenaran. Pak Gayus betul itu, berpihak pada kebenaran. Belum tentu bahwanya si pelapor itu benar semua apa yang disampaikannya, dan ada loh JPU minta supaya divonis bebas, ada loh, karena tidak sesuai dengan fakta. Itu yang saya katakan JPU yang independen, dia berpihak pada kebenaran. Jadi salah kalau dibilang tuh untuk menuntut itu dua macam, menuntut sesuai dengan akidah hukum, sesuai dengan perbuatannya, sesuai dengan apa isi BHP dan benar faktanya. Satu yang menuntut bahwa menurut analisa daripada JPU ini kayaknya nggak cocok, nggak ini. Akhirnya dilakukanlah menuntut supaya dituntut bebas. Jadi jangan salah gitu loh. Tapi yang kedua disampaikan oleh dia itu betul. Yang satu itu saya koreksi. Nggak benar, apa yang dikatakan Pak Gayus benar. Nah satu yang dikatakan Pak Gayus ini, ya, mohon maaf ya, walaupun beliau profesor kan dia kan bicara tentang masalah kerangka teoritis. Tapi tidak pernah berbicara bagaimana situasi kondisi daripada praktisi di lapangan, pelaku lapangan kan gitu. Jadi katakan bahwa tidak ada ketentuan peraturan yang mengatur itu tentang masalah penggunaan rompi tahanan dan penggunaan borgol.
Ingat, itu SOP sudah berlaku internasional dan berlaku dan sah secara hukum dan dituangkan juga baik di kejaksaan maupun di polisian maupun di KPK. Tujuannya itu tadi. Satu, untuk supaya jangan melarikan diri. Yang kedua, supaya jangan mulai perbuatannya atau melukai orang lain. Yang ketiga, justru takutnya dia melakukan langkah tindakan yang merugikan diri sendiri. Untuk meminimais ini, makanya dilakukan itu SOP itu, supaya jangan timbul masalah baru. Kalau masalah rompit, untuk membedakan dia dengan orang lain, orang umum. Kemudian ini tahanan daripada kejaksaan bentuknya seperti ini. Untuk tahanan kejaksaan nih, ini tahanan daripada kepolisian, ini tahanan KPK. Nah, dengan umum kan berbeda deh. Nah, berarti dia memang statusnya sebagai tahanan. Jadi itu SOP berlaku sah. Nah, jadi saya luruskan aja. Jadi mana yang benar, mana yang salah gitu. Ya gitu. Drama antara Nikita Mirzani dan Reza Gladys makin tak terbendung. Kini, pertengkaran sengit antara pengacara Dr. Oki dan kuasa hukum Dr. Reza Gladys membuat suasana memanas di depan publik. Bahkan, mantan perwira tinggi kepolisian, Irjen Pol Purn, Ricky Sitohang, ikut angkat bicara. Apa yang sebenarnya terjadi di balik perseteruan yang semakin panas ini? Konflik antara Nikita Mirzani dan Reza Gladys ternyata bukan hanya melibatkan mereka berdua. Baru-baru ini, suasana semakin memanas ketika pengacara Dr. Oki bersitegang dengan kuasa hukum Dr. Reza Gladys di sebuah forum terbuka. Adu argumen keduanya berlangsung panas, saling melontarkan pernyataan tajam, dan bahkan nyaris berujung ricuh. Melihat perkembangan ini, Irjen Pol Purn, Ricky Sitohang akhirnya memberikan tanggapannya. Ia menyoroti bahwa perseteruan ini telah menarik perhatian publik secara masif, namun tetap mengingatkan semua pihak untuk menjaga etika, apalagi jika proses hukum masih berjalan. Ricky juga mengimbau agar semua pihak yang terlibat bisa mengedepankan jalur mediasi dan menghindari provokasi di media sosial yang hanya memperkeruh suasana. Awal reaksi publik di media sosial cukup beragam. Sebagian menganggap sikap para pengacara terlalu emosional, sementara yang lain justru mendukung keberanian mereka membela klien masing-masing. Komentar seperti, pengacaranya kok ikut panas, malah bikin ribut makin rame, hingga, wajar aja kalau pembela ikut geram, namanya juga kerja demi klien, ramai berseliweran. Menjelang akhir perdebatan di media sosial, banyak netizen mulai mempertanyakan arah kasus ini. Apakah akan semakin memanas atau akhirnya menemui titik damai? Perseteruan antara Nikita Mirzani dan Reza Gladys kini jelas memasuki babak baru yang semakin panas. Bukan hanya karena konflik utama, tetapi juga karena drama tambahan dari pertengkaran sengit antara pengacara masing-masing pihak. Momen ini memperlihatkan bahwa perseteruan ini sudah merembet ke lingkaran orang-orang di sekitar mereka, menciptakan gelombang emosi yang lebih besar di mata publik. Kehadiran komentar dari Irjen Pol Purn, Ricky Sitohang menjadi semacam alarm pengingat bahwa di tengah hiruk-pikuk drama, ada batas yang seharusnya dijaga. Ricky menekankan pentingnya menjaga etika, menahan diri, dan tidak mengumbar provokasi di depan publik, apalagi ketika proses hukum masih berlangsung. Pesan ini seolah menjadi tamparan halus bagi semua pihak, bahwa menyelesaikan masalah dengan kepala dingin jauh lebih elegan daripada mempertontonkan konflik tanpa akhir. Dengan situasi yang semakin tegang ini, publik pun dibuat bertanya-tanya, apakah ini hanya permulaan dari drama yang lebih besar, atau justru titik balik menuju penyelesaian yang damai. Satu hal yang pasti, sorotan masyarakat akan terus tertuju pada perkembangan kasus ini. Konflik ini jelas masih jauh dari kata selesai. Justru, pertengkaran antar pengacara yang ikut terseret membuat situasinya semakin panas dan sulit ditebak arahnya. Apakah kita akan melihat babak baru yang lebih sengit, dengan drama yang makin meledak-ledak di depan publik? Ataukah ada kemungkinan kedua belah pihak akhirnya mengambil langkah damai dan menutup lembaran penuh kontroversi ini? Sampai saat ini, publik hanya bisa menebak-nebak, sementara setiap perkembangan kecil langsung menjadi bahan pembicaraan yang viral di media sosial. Satu hal yang pasti, setiap detik dalam konflik ini bisa menjadi titik balik atau justru pemicu drama baru yang lebih besar. Kalau kamu nggak mau ketinggalan update terpanas dari kasus ini, pastikan untuk like video ini. Tulis pendapatmu di kolom komentar.
dan subscribe channel ini supaya kamu jadi yang pertama tahu ketika ada perkembangan baru. Dan ingat, di dunia hiburan, satu percikan kecil bisa jadi ledakan besar yang mengguncang jagat gosip.